berjumpa dengan saya Bu Nova Laili Wisuda di Hama Penyakit Tanaman Pangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kontrak dan agenda yang akan kita lakukan dalam satu semester. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang hama penyakit tanaman pangan, lebih dahulu adik-adik sekalian harus tahu apa itu tanaman pangan, ya. Sesuai dengan Permentan tahun 2006, pengertian tanaman pangan adalah tanaman budidaya yang menghasilkan pangan, tidak terbatas pada jenisnya, baik tanaman pokok, hortikultura, dan rempah-rempah. Kemudian, perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, atau juga pada masa pasca panen, disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, ya, tanaman pangan itu dapat disimpulkan dalam pengertiannya yang pertama tadi adalah tanaman yang memang benar-benar bisa dikonsumsi atau dimakan, dan tidak terbatas pada tanaman pokok, hortikultura, dan rempah. Sedangkan untuk kajian dalam hama penyakit tanaman pangan, nanti karena sudah ada tadi poin-poinnya, bahwasanya dia tidak terbatas pada pratanam, budidaya, dan pasca panen. Jadi nanti juga kita akan membahas tentang hama-hama tanaman pangan pada masa pasca panen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan dalam perkuliahan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kontrak kuliah yang akan kita lakukan dalam satu semester, ya. Jadi, dalam perkuliahan kita pada semester kali ini, semua mahasiswa diwajibkan aktif mengikuti perkuliahan, baik sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu adalah perkuliahan yang dilakukan secara langsung, ya, baik tatap maya dan tatap muka, ya. Dan asinkronus itu tidak langsung. Contohnya adalah seperti pemberian materi ataupun dalam pemberian video pembelajaran yang seperti kita lakukan pada pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, aktif dalam pengerjaan tugas, baik individu, tugas kelompok, dan evaluasi. Untuk evaluasi, seperti UTS dan UAS itu juga wajib dilaksanakan atau diikuti. Selanjutnya, mahasiswa aktif bila ada kekurangan kegiatan atau tugas yang belum selesai. Mohon mencari dosen bila itu berkaitan dengan kuliah, dan bila itu berkaitan dengan praktikum bisa terlebih dahulu menghubungi koas maupun laboran. Dan yang terakhir, ya, bila ada kendala atau ketidakpahaman, segera hubungi dosen atau koas ataupun laboran. Materi HPTP pada semester kali ini meliputi tentang dua hal materi pokok. Yang pertama adalah pengantar pestisida. Nah, nanti saya akan berikan pengenalan tentang pestisida kimia dan nabati. Dan yang kedua, ada tentang pengendalian hama terpadu. Nah, ada tiga besar topik. Ada tanaman pangan yang saya akan ambil, yaitu yang pertama adalah tanaman pangan, yaitu tanaman pangan murni, yang merupakan tanaman pangan pokok seperti padi dan jagung. Dan yang kedua adalah tanaman hortikultura, namun yang bisa dimakan, yaitu bawang merah dan cabai. Selanjutnya, saya juga memberikan lagi tentang hama penyakit pasca panen pada serealia dan sayur-sayuran. Nah, selanjutnya untuk proyek dan tugas, ya. Jadi ada dua hal besar yang nanti akan Anda temui di semester ini, yaitu tugas individu dan proyek kelompok. Jadi yang pertama adalah
individu, tugas individu ini adalah seperti review jurnal dan reportase kejadian hama penyakit di lingkungan adik-adik sekalian ya. Untuk lebih jelasnya nanti pada pertemuan sekitar pertemuan 3 atau 4 nanti saya akan jelaskan, saya berikan lagi materi jelasnya seperti apa ya. Kemudian untuk proyek kelompok ini seperti biasa ya, jadi yang sudah rasa yang di hama penyakit tanaman pangan ini kebanyakan adalah yang sudah pernah mengikuti mata kuliah yang diampu oleh Bu Nova sebelumnya. Ya, proyek kelompok biasanya berupa presentasi dan praktikum, yaitu pasti ada beberapa pokok-pokok tugas yang dilakukan secara bersama-sama, ya, secara tim gitu. Oke, selanjutnya untuk evaluasi HPTP masih seperti yang sebelumnya di mata kuliah yang lain yang Bu Nova ampu. Pasti ada evaluasi tertulis seperti tugas, UTS dan UAS, kerja kelompok, presentasi, dan keaktifan. Jadi adik-adik sekalian jangan risau, penilaian Bu Nova itu dari berbagai macam sumber seperti evaluasi, kerja kelompok, prestasi, dan keaktifan. Presentasi dan keaktifannya. Jadi kerja kelompok juga termasuk dalam praktikum. Jadi praktikumnya juga dimohon jangan malas untuk semester ini. Mohon ditingkatkan seperti itu. Seperti itu perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan maupun saran maupun tanggapan, silakan isi di menu respon dan tanggapan. Sekian dari saya, sampai jumpa.